From the image of the team, very good, really good. I'm really satisfied, but not for the point. Kaigat ulang coba-coba, Ter Stegen lagi sebagai kambing hitam dari segelintiran oknum yang mengaku cinta fans dengan FC Barcelona, yang mengatakan kegagalan FC Barcelona memperoleh kemenangan menghadapi Sevilla ini jelas tegas akibat dari Ter Stegen. Di samping itu teman-teman, kalau kita berkaca dari pernyataan Xavi Hernandez seusai pertandingan ini, seperti cuplikan video ini. From the image of the team, very good, really good. I'm really satisfied, but not for the point. Menjelaskan bahwa kalau bicara dari sisi permainan, ini merupakan permainan terbaik dalam tanda petik semenjak Xavi menjadi pelatih FC Barcelona. Di samping Barcelona tidak bisa meraih 3 poin seperti apa yang disampaikan oleh Xavi di pertandingan kali ini teman-teman. Nanti kita bahas juga Ter Stegen lebih dalam ya teman-teman ya. Nah, di pertandingan kali ini Xavi kembali mempertegas seperti apa yang dilakukan Xavi Hernandez di Al-Shadd. Apa yang dilakukan Xavi di Al-Shadd, yaitu tidak terlalu berpaku ke satu formasi. Nah, di Al-Shadd teman-teman, Xavi menggunakan pola 4-1-4-1, 3-4-3, 3-5-2, 4-4-2 teman-teman, 4-2-3-1 dan lain sebagainya. Nah, di Barcelona, Xavi juga walaupun secara identitas hampir-hampir sama polanya, kemarin Xavi menggunakan pola 3-4-3 ataupun 3-4-2-1 ataupun 3-4-1-2. Sekarang Xavi ketika menghadapi Sevilla di atas kertas dan rata-rata pergerakan player dari pemain FC Barcelona menggunakan pola 4-3-3, sedangkan Sevilla juga menggunakan pola 4-3-3. Yang menariknya, Barcelona pada pertandingan kali ini tanpa memegang bola, hilang bola teman-temannya, Sevilla yang menguasai bola, Xavi menggunakan pola 4-4-2. Ya, kalau kita bicara 4-4-2, tak lepas dari solidnya ketika Valverde bersama Barcelona ketika defense ya teman-teman. Di samping blunder-blunder ataupun kekalahan-kekalahan yang memalukan ketika menghadapi tim-tim besar ataupun di partai-partai tertentu. Tapi dengan menggunakan pola 4-4-2, ketika bertahan, setidaknya hal itu lebih nyaman untuk melakukan pertahanan secara organisasi, agar tidak menimbulkan celah space antara satu lini dengan lini lainnya teman-teman. Nah, perlu teman-teman camkan ya, ini data yang kita bahas selanjutnya, bahwa pada pertandingan kali ini Barca menggunakan gaya pressing yang mereka lakukan, counter pressing teman-teman, pressing. Dan ternyata untuk di beberapa pertandingan yang sudah dilakoni oleh Xavi bersama FC Barcelona teman-teman, bahwa Barcelona merupakan tim dengan garis pertahanan yang lebih dominan, maju teman-teman, dengan high defensive line yang mereka terapkan di urutan ketiga. Artinya dengan garis pertahanan yang tinggi, semakin tinggi, niatan Xavi untuk melakukan counter pressing untuk mengganggu stabilitas permainan dari lawan, hal itu ingin diciptakan. Di urutan kedua ada Villarreal, urutan pertama ada Bilbao. Namun sayangnya efektivitas dari pressing yang dilakukan oleh Xavi bersama Barca masih ada longgar teman-teman. Dari data juga menunjukkan hal demikian. Di peringkat 9 efektivitas keberhasilan pressing yang dilakukan oleh Xavi bersama Barcelona. Dan kita lihat juga di pertandingan kali ini, walaupun Xavi menerapkan pressing yang agresif teman-teman, longgar, masih bisa dilewati oleh lawan. Hal itu berkorelasi dengan data-data yang kita bahas teman-teman. Di samping itu, Sevilla juga dengan apa yang disampaikan oleh Xavi di awal pertandingan ataupun sesudah pertandingan teman-teman, Sevilla ini bermain dengan fisik. Nah, Sevilla juga melakukan press dan Barca juga mampu melewati press dari Sevilla tersebut. Sampai pelatih dari Sevilla, Lopetegui teman-teman,
memberikan gestur untuk terus menempel lebih agresif pemain-pemain FC Barcelona agar tidak berkembang permainannya. Namun berbalik nih teman-teman, malah Sevilla di 15 menit pertama permainan tadi malam teman-teman malah tidak berkembang. Nah, selesai 15 menit memang Sevilla mulai bisa mengendalikan lah ya, bukan mengendalikan, bisa setidaknya menghasilkan beberapa create. 15 menit awal teman-teman Gatot gagal total untuk mengembangkan permainannya. Makanya pelatih dari Sevilla Lopetegui teman-teman marah berkali-kali. Nah, pada esensinya seperti apa yang disampaikan oleh komentator La Liga teman-teman yang menyiarkan siaran langsung tersebut, ada kunci dari apa di sini Rakitic dan Delaney teman-teman. Rakitic, Delaney ataupun Jordan. Nah, pada momen ini double pivot berhasil dimatikan oleh Barca melalui Rakitic ataupun Jordan berhasil diisolasi melalui pergerakan De Jong ataupun Busquets yang ketika defense Barca menjadi 4-4-2. Jadi double pivot juga diterapkan oleh Barca ketika defense yang diterapkan oleh De Jong, Busquets yang langsung man oriented pressure yang mereka terapkan, menutup pergerakan Rakitic ataupun Jordan, ataupun switch terjadi ketika Delaney atau yang turun ke bawah sebagai double pivot. Hal itu berhasil diisolasi membuat pemain-pemain dari Sevilla bermain dari sisi kiri ataupun sisi kanan teman-teman. Ada perubahan-perubahan yang cukup nyata ya, yang menurut aku simpel tapi itu cukup taktis. Apa itu teman-teman? Beberapa foul yang dilakukan oleh pemain-pemain FC Barcelona. Foul-foul yang penting untuk menghentikan serangan balik yang diterapkan oleh Sevilla. Contohnya pada case Sergio Busquets menjatuhkan pemain Sevilla, Ocampos teman-teman, itu berhasil mengeliminasi ya serangan balik yang dilakukan oleh Sevilla. Nah, ini penting teman-teman, tactical foul yang berdasarkan taktik teman-teman, untuk kebutuhan taktik untuk menghentikan serangan balik. Hal ini dilakukan sering kali oleh Pep Guardiola di Man City dengan menugaskan Rodrigo ataupun Fernandinho teman-teman untuk mematikan ataupun melakukan tactical foul, dan itu beberapa kali dilakukan. Itu hal-hal taktis seperti itu patut diacungi jempol teman-teman. Di samping dominasi yang dimainkan oleh FC Barcelona di pertandingan kali ini memang salah satu yang terbaik ya, kalau kita melihat permainan Sevilla yang sedang meningkat, sedang meroket teman-teman, berhasil dikuasai oleh pemain-pemain FC Barcelona. Walaupun ya sedikit kebingungan ya, kalau sudah masuk ke final third, pemain-pemain dari FC Barcelona oper kiri oper kanan lagi, memang ini pure pemain-pemain FC Barcelona belum memiliki kemampuan individu untuk duel 1 lawan 1. Dan di samping itu pemain-pemain muda FC Barcelona juga masih sedikit egois. Nah, kalau kita bicara tentang gol dari Sevilla teman-teman, yang berasal dari umpan yang diberikan melalui corner kick teman-teman ke posisi Papu Gomez. Nah, pada momen tersebut teman-teman lihat juga di gambar ini, Barca menerapkan man oriented pressure. Jadi di dalam mengantisipasi bola corner itu ada beberapa pendekatan untuk menghentikan serangan lawan. Ada 3 kurang lebih teman-teman. Menerapkan man-to-man marking, kemudian zonal marking, dan mix marking. Perpaduan antara man-to-man dan zonal marking. Nah, pada momen ini Barca menerapkan man-to-man marking. Nah, man-to-man marking ini juga diterapkan oleh Xavi ketika di Al-Shadd. Nah, di Al-Shadd juga teman-teman, gaya-gaya man-to-man marking yang diterapkan oleh pemain-pemain Xavi teman-teman di Al-Shadd dulu menjadi bahan obok-obokan juga ya bagi lawan teman-teman. Banyak sekali bola-bola dari corner kick, baik itu udara ataupun bola pendek, diberikan melalui long shot teman-teman, long pendek ya, passing pendek yang jauh teman-teman, berhasil diciptakan akibat miskoordinasi antara satu pemain dengan pemain lainnya bagi pemain-pemain Xavi pada saat itu. Dan pada momen ini juga kita saksikanlah teman-teman, pemain-pemain Barcelona miskomunikasi, man-to-man mereka lakukan, tapi ruang-ruangan kosong tidak mampu dibantu oleh pemain-pemain yang berada di depannya. Contoh pada grafis yang paling dekat ya teman-teman, Gavi.
yang harusnya bisa menutup ruang ataupun setidaknya menyempitkan teman-teman. Posisi Papu Gomez malah semakin lebar dan Abdes Samad juga tidak mampu 1 lawan 1 menang secara optimal. Dan pertanyaan timbul nih, disalahkanlah Ter Stegen. Padahal kalau kita lihat di lapangan teman-teman, dikerumuni oleh banyak pemain Barcelona ataupun Sevilla. Secara otomatis pandangan yang dimiliki oleh Ter Stegen sulit untuk menghalau apa yang dilakukan oleh Papu Gomez dan terciptalah gol. Tapi orang-orang haters yang tidak suka Ter Stegen, yang sudah terkontaminasi teman-teman, ya menjustifikasi bahwa harusnya ini bisa ditahan oleh Ter Stegen. 1 tendangan aja langsung tercipta gol, kan ini kacau kiper. Hal-hal demikian yang luar biasa menjadi bahan perhatian banyak orang ya teman-teman terhadap Ter Stegen. Dan gol ke Barcelona juga teman-teman melalui bola udara yang berhasil diciptakan oleh Araujo teman-teman. Ini memang pure Araujo memiliki visi yang sangat luar biasa dari bola atas teman-teman, mampu mengalahi pergerakan-pergerakan dari defense yang dilakukan oleh Sevilla teman-teman. Nah, kalau kita bicara tentang Ter Stegen, ini berkali-kali aku teman-teman sampaikan bahwa nggak mutlak apa yang terjadi pada Ter Stegen ini kesalahan Ter Stegen. Ada andil besar dari penjaga gawang, pelatih penjaga gawang teman-teman, yaitu De La Fuente teman-teman. Nah, De La Fuente ini ya treatmentnya, apa yang dia lakukan kepada Ter Stegen, apakah mungkin latihannya juga hanya begitu-begitu saja, yang dimana pelatih kiper sekarang udah lama, yang membuat rasa bosan dan lain sebagainya menerpa Ter Stegen, bisa aja. Ataupun di samping sisi teman-teman, Ter Stegen yang dikatakan oleh banyak pengamat dari Spanyol, Barcelona, baik itu di Eurosport ataupun Marca atau Mundo Deportivo, walaupun Marca bukan media Barca, yang menyebutkan Ter Stegen ragu untuk melakukan pergerakan-pergerakan yang sensasional akibat cedera lutut yang dia lakukan, yang dia alami teman-teman. Makanya kalau dia melakukan pergerakan buang badan, istilahnya teman-teman ya, untuk melakukan shape, apa yang dilakukan oleh Ter Stegen lebih menjaga pergerakan lututnya untuk tidak menekuk. Hal itu banyak sekali disampaikan oleh media-media luar. Tapi sekali lagi garis bawahi teman-teman, gak adil tentunya menyalahkan Ter Stegen secara individu. Ada pelatih yang menanggung jawab teman-teman hal ini semua terhadap Ter Stegen, yaitu pelatih kiper. Walaupun semua pemain yang turun di lapangan ini berkat keputusan Xavi, tapi semua tanggung jawab dari kiper tersebut, performanya teman-teman nggak bisa kita lepasi dari pelatih kiper. Ingat tuh teman-teman. Jadi nggak bisa kita sampingkan hal demikian. Di samping memang perlunya back dari FC Barcelona secara organisasi lebih baik lagi teman-teman. Karena kalau kita bicara pelatih kiper ya, terlalu banyak sekarang fungsi ya teman-teman. Nah, salah satu beberapa fungsi ya teman-teman ya, mengatur pertahanan. Tanggung jawab dari pelatih kiper ya, tentunya diinstruksikan ke kiper. Kemudian mengatur permainan. Kiper juga harus pandai. Kemudian transisi. Banyak lagi sebenarnya, tapi ini atribut-atribut yang sudah ditambah untuk menjadi apa ya, untuk seorang pelatih kiper itu menanamkan prinsip-prinsip 3 poin tersebut kepada penjaga gawang. Dari sisi bertahan harus bagus komunikasinya, mengatur permainan harus bagus, transisi juga harus bagus seorang penjaga gawang teman-teman. Nah, pertanyaannya apakah treatment dari penjaga gawang pelatih kiper FC Barcelona sekarang teman-teman udah jadul, udah ketinggalan zaman? Kita nggak tahu ya teman-teman ya. Tapi alangkah naibnya hanya tok menyalahkan Ter Stegen. Enak banget kerjaan dari pelatih kiper FC Barcelona De La Fuente, tanpa ada rasa tanggung jawab, ujuk-ujuk justifikasi dijatuhkan kepada Ter Stegen yang bermainnya buruk, hancur, gak bagus, inilah, itulah. Dan tetap, seperti apa yang disampaikan Xavi dan di awal video ini tadi, di samping itu semua teman-teman, ini merupakan permainan terbaik Barca, walaupun tidak menghasilkan 3 poin. Sebab, Xavi udah berkali-kali, dan di La Masia udah berkali-kali. Kalau teman-teman baca buku ya, baca buku La Masia, dan Xavi juga menyampaikan hal demikian. Apa disampaikan? Bahwa di Barcelona ini proses permainan itu lebih penting daripada hasil. Walaupun orientasi tetap
hasil yang utama teman-teman. Untuk bisa meraih gelar kan harus melalui hasil yang baik. Tapi di Barcelona, di La Masia teman-teman, prinsip proses gaya permainan itu lebih penting. Bagaimana kita meraih kemenangan itu dengan gaya permainan yang sudah ditanamkan di FC Barcelona. Dan apa yang dikatakan oleh Xavi sudah mendekati pada momen ini. Walaupun tidak 3 point. Bye.